Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq. Wa yawma yaqulu kun fayakun. Qauluhul haqqu wa lahul mulku yawma yunfakhu fis-sur. Alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Wa huwa utawi Allah Ta'ala iku alladzi kutat khalaqa kang gawe sapa lagi gawe as-samawati ing grogro langit wal arda lan Allah itu zat sing gawe langit bumi oleh gawe bil haqqi kelawan tujuan hak utawa bil haqqi sifate gawe kelawan hak tenan utawa berita Allah gawe langit bumi iku hak tenan utawa gawene krana tujuan hak. Mukhid kondisi Allah itu nyata gawe langit dan bumi. Wa yauma yaqulu kun fayakun. Oleh nafsir Imam Suyuti wadkur lan yo iki sira yauma yaqulu. Ing dalem dinane dawuh sapa wa taala nitahno sapa wa taala isya imari perkara. Sing ora wujud tapi dikersakne wujud. Kun ana sira fayakun mongko ana Gusti. Dawuh Imam Suyuti huwa taiki dawuh iku yaumul kiamat iku terjadine ing dalam dina kiamat. Yaqulu dawuh sapa apa lil khalqi maring makhluk umum ngatur sira kabeh kayaku mongko padha ngatur sapa makhluk. Qauluhul haq. Qauluhu taiki Allah Ta'ala utawi nopo cita utawi dawuh Allah Ta'ala iku al haqu mesti terjadi. Atau mesti bener ya terjadi. Ayisitku tegese barang bener al-waqi'u kang terjadi lama halasa kelan mesti. Walau lan iku berhak ke Allah Ta'ala lan iku Allah Ta'ala al-mulku te kerajaan. Yauma yunfakhu ing dalem nalikane janjiya apa fisuri ing dalam sangkakala. Yaitu kiamat ayu korni tegese trompet nanti gunakan. Anak kota saniyata kelawan tiupan sing kedua min isrofil sang isrofil. Lamun ka ora ana kerajaan ku mujud fihi ing dalem ikilah nafil korni ing dalam masa terjadinya napa sangkakala diwirihi kejadiane Allah Ta'ala. Allah dawuh limanil mulkul yaum. Liman kedhe sapa al-mulku te kerajaan al-yaum ing dalam iki dina. Tentu jawaban napa lillah namung kagungane. Alimul ghaibi utai Allah iku zat sing mirsani alam gaib. Alam semua kita dalam bahasa manusia wasya jadi alam syarat dan bisa digelar manusia. Ma tegese perkara goba kang gawe apa ma wamalan perkara suhida kan iso diseni apa. Wa ta'ala wal hakimu dan sing bijak fi khalqihi dalam penciptaan Allah. Mesti Allah nyiptakno makhluk. Al qadiru tu dan sing bijak juga ini asya iklawan diru-diru di perkara. Kalau dia kalau sini diri Asia, kalau dia kalau sini diri Asia. Terus ini mulai waktu di sekolah Ibrahim, buat orang lain. Jangan pokoknya kalau warai ulumul Quran. Jadi kalau kepengen alim Quran itu syaratnya lafaz itu jadi sitok-sitok. Misalnya kalau mana nih Dawi itu nanti bahasa luar. Nih mujid, nih kamus ini pola apa itu baca alam ya pun, baca alam ya pun setelah tidak juga. Sehingga ketika Allah itu menciptakan langit bumi dan dulu langit bumi itu tidak ada, maka Allah itu superior. Langit yang secanggih ini, bumi secanggih ini diciptakan dari tidak. Sehingga andekan Quran mu ayat ini tok. Saya ulang lagi. Andaikan Quranmu ayat ini tok itu sudah al-mu'jiz, sudah napasno ning musuh. Yaitu dengan ayat ini berjiwai, itu sudah jadinya Yesus mungkin pangeran karena tidak punya reputasi nyiptakno langit bumi. Karena dia menurut mereka pun yang nyembah Yesus lahirnya di bumi. Berarti bumi yang Yesus di sini. Begitu juga Fir'aun, Namrud, apa meneh Pahu. Lan kula suwun nak maca Quran itu, ojo keseringan terus jadi goblok. Tapi ojo ora tau maca terus jadi apa? Milih goblok apa?
Keseringan nak ora paham. Iku dadekno Quran iku sesuatu yang biasa, itu bahaya sekali. Rasulullah juga gitu. Karena nanti kualitas maknanya itu apa ya? Terus kayak kue itu sama nih, santri kayak kue itu dikandani Allah ke langit bumi kok ngati nulis kue, kue udah. Laku khawatir dia murtad, tak Islam tadi paham. Laku kelakuan aku. Kalau nanti sujud tentang pangeran, kepengen paham ayat-ayat seperti ini, kenapa itu diulang-ulang? Ya, karena rasanya jadi wong alim. Wong alim tersiksa kan, kepengen umat itu ora murtad. Caranya gimana tadi? Dawe para ulama, ayat sita iku asal wis sakalam. Pengono ayat sita asal wis sakalam iku wis mukjiz. Mukjiz ku dadekno musuh ra berkutik utawa musuh iku apes. Saiki ketika Allah bersifati Allah itu zat pencipta langit bumi. Jadi kemana ini syaratnya jadi pangeran, iku kudu tahu gawe langit bumi. Tentu yang memenuhi syarat itu hanya Allah Subhanahu. Itu cukup enggak buat taufik? Cukup karena Yesus tidak bisa, berhala tidak bisa, Fir'aun tidak bisa. Paham? Nah tapi nak gue mau jadi monoton terus bedato, ngomong dramel, terus ngomong apa nggak langit bumi terus iya rame-rame ya Allah muka sepuluh buat jenjang sekolah apa-apa untuk kurang ajar orang rasanya dari ulama kulon sering sujud tenggelam nangis ya Allah saya ingin punya kemampuan memahami kalam jenengan terus secara murah kalau sebenarnya dengan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara ini, gue kudu eling terus. Nah Allah itu gawe itu menciptakan sebelumnya tidak ada. Kalau Allah itu adalah zat pencipta langit bumi, maka gampangannya syarat sebagai Tuhan adalah menciptakan dan itu sudah cukup untuk menafikan kemungkinan Yesus jadi Tuhan. Paham ya? Berbeda jadi. Kenapa Quran ngono? Itu ayat yang sering lah itu dia mukjizat. Orang boleh ayat yang aneh-aneh terus nak aneh koyo jimat, nak aneh koyo ora ada kekuatan. Ku tak temu ngene iku, menane tak Islam. Lah yang ngaku to ora? Ayo jujur. Ayo ngaku ora? Kowe dikai wiridan ya waktu ke ya khole kira-kira mantep di. Ya wajud terus sama aneh pun. Kau tekem. Kowe dijajai kiai, nawa ku ya khole, ya waktu. Wajud koyo dasar no. Apa meneh sing aneh-aneh bisa dal multi wal malakut wal jabarut. Malah koyo jal-jalut semua ndi. Aku ora kelakuan. Mane tak Islam no. Ora sangka murtad, sangka Islam ora nemen. Lha dhisik sahabat biasa Gus. Saiki wae kiye rawani ngomong. Dhisik sahabat biasa, ana kancane diundang. Ta'al nubin binasatan. Ayo rene tak warai iman. Harga iman culun apa? Iman apa? Culun. Iman TK. Dan sahabat. Ta'al nubin binasatan. Ayo rene ngaji be aku ben iman bener. Dewa kowe ini lho. Ayo rene ngaji. Islam mulai cilik koyo anyaran. Terasa tersinggung biasa wae. Mulane Allah begitu bangga sifate dzate khalaqa. Bahkan pertama sifatnya Allah yang diperkenalkan ke Rasulullah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kamane cara kasarane cara Jawa Muhammad kan ape roh pangeran. Pangeran itu gampang, yaitu zat sing duwe kemampuan mencipta. Ya wis liyane hancur Namrud Fir'aun. Tapi karepem kan gak golek ayat sing sharihah tentang Fir'aun ora pangeran. Fir'aun ora pangeran kok Google ayat. Bangun yang musyawarah pasal masail tapi takdirnya gak sore. Karena tahu betul dari kalian. Ya, jadi gue nak kepengen maca Quran. Quran semua ayatnya harus punya kekuatan mukjiz. Termasuk ayat ini. Karena gue coba kan biasa. Tapi nak semua coba aku rotan. Dan sing falakos samawati wal ardi. Mana ada bilhak tadi makanya tak mana yang dua kali. Bahwa kalau ada berita Allah pencipta langit bumi itu baru berita benar dan penciptaannya juga demi sesuatu yang hak. Jadi itu takwil ibadah. Makanya kata Imam Syafi'i hak itu ada dua makna.
fakta bahwa Allah pencipta langit bumi dan dengan niat yang hak juga. Paham ya? Jadi hak itu takluknya dua Pak. Satu memang fakta Allah menciptakan langit bumi, dua memang untuk kepentingan hak. Jelas ya. Jadi mulanya ngaji bengkel rotar. Dan aku yang mau coba kok khatam berbiro terus dua Allah khatam itu terus aku apa nanti salah khatam itu. Karena kan mujiznya itu di mana? Ya cuma bandingannya di bawah atau mau coba ya sampai gue. Tapi gue kudu sadar, Quran gue coba model mulai orang mujiznya. Wong kafir terperangah ya ketika kita ngomong Allah itu dat sing khalaqa pencipta dan itu syarat utama sebagai Tuhan. Kok syarat utama mau Jalalain kan mesti soalem. Tau Jibril itu syarat bener. Lu kadang diomongin lu tersinggung apa-apa Tuhan. Sekarang kok cawe itu, sebenarnya tersinggung. Mana? Wong sing jauh mau menangan itu ora pangeran. Kok Quran lihat baru ayat. Masa mesti ngomong aku. Sing dikanu pangeran lihat baru apa? Ayat. Wong sama aku sing. Sing nglawan aku nglawan ayat pangeran perkara. Tak tuntun rokok. Meskipun aku ya juga selera, mungkin rokok. Mbok bisa ngobon dan rokok itu pengiran ngetokno malah repot. Apa boleh ini? Gue nih cuma. Repot kabeh. Makanya saya mohon sekali. Tadi malam saya masih ngaji di Jogja malam. Tadi malam gue saya perjalanan pulang. Maka konstruksi hujah itu, saya ulang lagi, konstruksi apa? Hujah itu logika itu dipakai Allah ketika nanti orang itu tersandar hukum adat. Saya ulang lagi ya. Hukum itu pula yang nanti dipakai Allah. Logika itu pula yang nanti dipakai Allah untuk menafikan atau mengalahkan orang yang tersandar hukum apa? Adat. Misalnya lama sekali manusia lahir kan lewat manusia. Ya. Lama sekali manusia itu lahir lewat apa? Manusia. Kemudian lama-lama hukum ini menyandra bahwa syarat manusia lahir adalah dari seorang manusia. Lama sekali namanya anak sapi lahir juga lewat sapi betina. Lama sekali yang namanya pohon ya lahir atau tumbuh lewat biji atau lewat apa. Nah lama-lama kelamaan itu kalau tersandar terus darah ini manusia tanpa bapak ibu mukhal. Terus manusia sing wis dadi tulang belulang itu jadi manusia meneh mohal karena lama sekali yang namanya manusia hidup lahir dari hubungan perempuan dan laki kemudian menjadi anak. Dan itu bahaya sekali kalau lama-lama orang tersandra hukum adat. Nah, kue kelakuan ngono itu jadi koyo wong kafir. Itu misalnya koyo Asbin Wahid sing dadi asbab dinjile salat ya sing jenenge Asbin Wahid. Jadi sing disebut pangeran apa? Awalam yarul insanu terus anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Itu Asbin Wa'il itu gitu. Datang ke Rasulullah ke Muhammad kalau dia manggil ya Muhammad. Membawa tulang belulang sudah membiru terus dikremes di tangannya terus jadi debu. Terus disawur raine Muhammad. Ya Muhammad, apa kamu seperti ini berpendapat kalau ini nanti Allah bisa menghidupkan lagi ini sesuatu yang mau hal. Terus ditinggal pengiran dia awalam ya Rasul terusnya terus anak kolak naum depan dan terus apa itu kul yuhi haladzi ansha'a awalam. Jadi Allah ingin semua manusia itu pakai logika awal. Ansha'a awalam pakai logika awal di mana awal manusia namanya Adam itu diciptakan dari tanah dan tanah itu sendiri diciptakan dari ketiadaan. Yang bisa membenarkan teori kebangkitan adalah teori ansha'a awalam. Paham ya? Jadi Allah mengalahkan hujahnya tadi Asbin Wa'il adalah caranya apa? Kalau saja manusia ada materinya, setelah mati itu artinya kan ada materi. Meskipun tulang belulang sudah menjadi tanah, namanya ada apa? Materi. Allah itu punya kemampuan ansyaha awalamar, yaitu zaman gak ada saja Allah punya kemampuan mengadakan. Kenapa yang sudah ada menjadi tidak mampu? Harusnya kan lebih mampu. Nah, makanya itu yang dipakai jawab Allah qul tuhidal ladzi ansha'a awalamar. Makanya kita harus ingat terus. Misalnya kayak ngidai bumi, anggap kan ngidai bapak mbokmu. Kowe sadar Adam itu diciptakan dari tanah. Umpama kayak jadi Nabi Adam, iku roh tenan nak tanah itu iso mikir.
Mereka nggak ada bedanya dengan tanah. Periode awal, Gus, misalnya kayak jadi Nabi Adam kan tahu betul kalau itu bapak kamu, materi kamu. Tapi setelah lama beratus tahun orang menganggap tanah itu tidak berakal. Jika terus ingkar, jadi sopo tanah isomong. Terus kita kesulitan ketika mengartikan ayat ikhtiar tau'an awkarha terus langit bumi jawab kolata atena to'i. Coba kalau kamu jadi Nabi Adam, susahnya apa tanah bisa ngomong? Wong Adam pinter ngono baru kaya marok materinya dari tanah. Lagi pentingnya ingatnya terus na Allah itu ansa'ala Allah. Dan Al-Quran itu gebet nih ngomong, orang arah. Senajan tuh pikir ya iso bodoh ae. Awalnya ra iso. Tapi ra usah gedeng sing ngajak mikir lho. Maksudku masalahnya kan dosen sensitif, senane gedeng wong. Warit kan apa. Coba mukjizatnya Quran itu di mana? Ketika kowe maca terus kamu. Wong pengiran jelas ngajak kita berpikir. Manusa kok nganggep aku ra iso, nangekno sangka kubur hanya karena wis rupa wa ya romim karena sudah mbok yo eling yo bihal ladzi ansa'aha awal. Wis sadar wong ngaji Quran itu sementing musik susah kok. Rasane akeh ora iso. Sithik kok. Sing nambah iman. Wong aku ngamuk tenan itu akhirat tak protes nek wong swarga disiap. Ora kok perkara apa-apa, ya kurang ajar tenan. Ora sopan maksudnya. Maksudnya nek sira ngaji. Sing durung ngaji ya gak apa-apa. Saat Quran, kamu sangat betul. Saat Quran, Quran sudah menamakan dirinya hujjah. Hujjah itu logika yang mengalahkan. Ya jadi hujjah itu logika yang mengalahkan. Makanya Allah sering bangga nahnul ghalibun, kita pasti yang menang, yang mengalahkan. Kemudian Quran buat cekel kue jadi jimat. Ada duit waqiah tempat mateni wong rokat. Pokoke terus Quran ono kasihate dhewe-dhewe. Wong nek dukun. Kok tak lawan sing kelakuan. Maksudnya sing jenis iki Gus mlebu swarga. Kok tak lawan. Sing jenis iki maksudnya mendukungkan Quran. Belum maju. Oh tak lawan yakin tak Pak? Juga aku nara tak lawan. Aku marah betul kan. Coba logika Quran itu semudah itu, segampang itu. Kita tidak menuhankan Yesus, tidak menuhankan Fir'aun, tidak menuhankan Namrud itu gampang. Ayatnya ya kalau wani jadi Tuhan, ya wani berstatus kolakos samawati wal ardh. Apa Fir'aun lahirnya di mana coba? Di bumi. Dulu mananya? Di buminya. Yesus lahirnya di mana? Bumi. Ya sudah, itu kan gampang. Sehingga semua ayat, ora usah ayat kulhu tok. Selama ini orang darani tauhid kan mau ayat kulhu. Masih ada ayat kulhu semuanya di kemampuan tauhid dan semuanya mengarah tauhid. Termasuk ayat wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ya dong ya. Dong. Paham? Ya, nanti mulai terus. Oh, jadi wali berarti. Wali fokus, wali murid, wali amri jelas orang pejabat. Wali neka ya kamu sekipai. Mana mbak akan ngomong kadang-kadang. Kalau wali asli nawa. Jadi kalau kepengen sangat, kalau rindu pengiran sangat kangen pengiran. Kepengen wong bangga dan Quran. Caranya dia. Nak kira bakat alim alam. Setidaknya tak ketemu deh. Urip no misalnya kira paham bahasa Arab ya logikane mau Allah itu kena apa kok nyifati date pola juga yo syaratnya pangeran itu sediso gawe bumi sudah Yesus lahir di bumi berarti ra pangerane bumi mergo pangeran wis di pangerane dhisik sing dipengen kan pangerane cek cilik dilahir Fir'aun ngono Fir'aun di bapak di mbah di ibu dan Fir'aun pangeran dulu ditambah sesuai dengan iman. Kue barang menolak kue mati rasa wedi. Mereka mau. Zaman aku mani tidak siapa-siapa. Mani mah rasa pola. Zaman ke mani agak iso pola. Jadi menu iso pola, iso utang, iso bodoh. Malah nak orang pola itu ya seneng. Ya tahu aku droy pengiran. Saya mau pola yang pinter ini. Bodoh ini mau saya Indonesia. Nasib tokoh-tokoh besar sekali bodoh ini kan Indonesia. Mune pelokal. Malah nek ra iso dosane toko mbek rakyat. Mesti akeh toko, Mas. Sekali bodoh niku. Nah, ana toko dunia. Sak doyo.
Bener rasa menjadi tokoh, engko sekali bodoh iki. Akibat surat. Cuma api mau sekali api yo. Satu. Mana enak dari pejabat sekali api dirasakno satu. Misalnya Gus Afi jadi presiden mutus BPJS Indonesia ngerasakno. Tapi sekali semua lah ya Pak. Indonesia. Pokoknya dari tokoh, apa kan enggak bener saubrit. Salah ya. Salah benar lah, benar. Jadi tak warai itu, kau kudu iman tenan di Quran. Dia gawe para ulama dia sing darani Quran itu kabeh mukjiz mana nih om? Kabeh nomso. Jadi ku ra kudu surat-surat kaya buku surat apa, semua ayatnya. Caranya piye? Caranya tadi ketika kayak mau cokolat kau itu coba monoton karena terus Yon saya aku khawatir utakmu bosen, mergo sering ngono lafal. Kalau tak tobat mau saya. Wes jujur ya. Barani ngamuk ya ngamuk tenan, nanti mau ngamuk ya ngamuk tenan. Wan tak delok maca Quran utek ra wali-wali perkara itu. Diam-diam kowe aku yakin. Sing biasa maca Quran, maca ayat iki ora langsung. Tapi nek ayat rada aneh, jangan nangis. Dari pengiran ayat itu jadi beda-beda. Lah itu carane ngono tak iman lo ya. Ya masih balik lah. Orang balik ke kodang. Sing kodang ana Qur'ane kok lama jelas ana ayatin bal wa ayatum bayyinah fi suduril ladina utul ilm. Ora ana Qur'an fi suduril muballighin ora. Sing mana iku? Ora nyindir lho. Bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Utul ilmu itu terus bicara itu yo lama meneh bicara itu lama mesti ramal ya orang gue kan tadi jumlah beberapa soalnya mau balik sing lama itu orang lama maksudnya nak mau balik alim jadi orang alim sing pidato tapi statusnya orang mau balik lama sing orang balik kan memang statusnya yo beda. Kayak aku misalnya di toko wong alim sing duwe toko, tapi nek wong kedonya duwe di toko encen bakal toko. Gak ada status liya. Beda. Wong ngono kok ora bedane. Soalnya aku wong alim, di toko encen wong alim sing duwe toko. Tapi nek orang alim di toko encen urip iki lah. Ono wong alim kok kersa pidato, Pak Mbak Mun jenenge wong alim sing kersa pidato. Nek kok toh ya pancen balik. Cuma lumayan tau mondok. Tapi sebenarnya alim ya dirubah statusnya bang. Ulama. Atau apa nih statusnya? Kawan ya. Ternyata Dewi Bawa. Ya wibawa gitu berarti lumayan. Kita tawarai. Jadi kena kepengen iman tenan kaya iman iku lo iman. Ndak ini saya ngomong ndak dalam konteks sombong. Siapapun yang pakai Quran imannya akan kuat. Caranya berpikir tadi. Allah itu menolak pikirannya Asbin Wahil yaitu tadi apa awalam ya Rabbi sana anna khalaqnahu min fatin fa idza huwa qasim mubin terus wa darabalana masalau wa nasiya qala may yuhil itu ma wa yarumin itu semua kitab asbabun nuzul bukan satu dua semuanya itu menceritakan kasuistiknya adalah Asbin Wahil itu datang ke Rasulullah membawa tulang belang sudah membiru terus diperkes fafat tatahu apa fafat tatahu kira-kira cara Jawa Pak kremas terus jadi debu terus disawro kanjeng Nabi ya Muhammad apa kamu mengira seperti ini Tuhanmu bisa pengiran ngenyek utak penggo iso wong zaman rawono sama sekali wae tanpa materi aku iso apa meneh sekarang ada materi makanya Allah itu bangga karena aku sifati ansya'a awalamar jadi Allah lebih bangga kamu mengatakan bumi ini apa bumi adalah wujudan ba'da alam takun bumi ini diwujudkan setelah anda ada jika nanti kalau ada bumi rusak, misalnya lapindo rusak, ekosistem rusak, kita masih gampang ngifati Allah mampu membuat seperti semula. Misalnya jati buat tebangi, Allah iso gawe bibite. Iwak buat tebangi, buat ilangi, Allah iso gawe kandidate atau penggan. Karena dari awal pancen ansyaha awal amar. Mari kita rasa kuat karena ekosistem rusak sebenarnya. Yo kiamat bersani pengiran, nak ekosistem rusak, awak kepen dadani, yo gampang saja. Kayak sistem tubuh kita kan ada sistem metabolisme kalau rusak ya ada diganti.
Artinya Allah punya kemampuan cara kan? Soalnya mati ya terus gagal, tapi kan tetap Allah mampu. Mergo ansyaha awalamar. Lah saiki akeh kiye ngedi kiamat, karena dunya wis rusak lo kiamat. Rusak ora rusak, zaman rum rusak lan Allah ngersakno kiamat yo. Ku coba goblok. Jadi saiki wong Islam percaya kiamat mergo dunya wis rusak terus zaman ora rusak lan Allah ngersakno kiamat yo. Kalau dicoba kok ora roh. Dong iki. Wis iman. Coba tugale ngene, aku gawe gelas, Mas. Gelasnya cek utuh cek apik. Hancur orangnya terserah aku sekali tak godang tak paru yo. Terus saja. Lah tapi nak gelas tak barno, para analis, para pengamat wis ulmu, wis kena panas, suwi, wis rupane kok muri suwaye pecah. Zaman iki asli lah, zaman rupane pecah lah. Aku ben kok pecah yo. Pecah. Mulane dari pangeran kiamat yo, kok karek aku dari pangeran. Berarti ora usah ngenteni ekosistem. Wis dong iman. Dong yo. Awas. Sini wong. Bukan ngetang harga ora tak koyo, aku tau ngaji ben ate. Lah tok pite kok ngono. Oh aku sing isin, ngene kok. Tak terangno jelimet. Pak, daripada aku sing isin terangno kok. Jelimet kok KTP iki Allah. Wis ora usah tersinggung apa ya, Pak? KTP iki Allah. Jadi tauhid itu dimulai dari ansyaha Allah. Nah, ayat yang sama itu diulang-ulang sama Allah. Kadang gergajan Allah wallazi ya badaul khalqa. Jadi ya badaul khalqa, Allah itu zat yang memulai menciptakan. Karena itu yang kelihatan Tuhan lain tidak bisa. Lah ayat ya badaul khalqa itu padha karo ayat ansyaha Allah. Wes dong. Awas, mau coba paham dulu. Wes maju. Ya awas kok tempat. Berarti ayat wa waladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq ya wis mukjizat. Maka dengan status Tuhan pencipta langit bumi, maka Yesus tidak masuk, Namrud tidak, dan semua selain Allah tidak. Berarti ayat ini ya setingkat ayat qul huwallahu ahad, sama-sama menjadi tauhid. Ya dong ya. Alhamdulillah sepinter. Mau lagunya tak mulai, tapi bisa nonton. Mereka ngerevisi lagu ini kok elek. Betul penyanyi. Aku ini perlu. Oh jadi kok. Jadi orang nyinggung. Jadi apa rego wae ngaji sebenarnya ora usah dibaleni pokoke ora revisi. Maksudnya sing asli yo ngono. Tapi iki lho. Sing rego kamu kan. Geliyor dhewe. Betul. Mulai kurang ajar. Betul. Ini lagu sufi. Jadi ini wae secara apa sufi. Kok ora ndelok penampilan atau sing ditelok hati wae. Ini hadisnya wae. Utas pikir sing rusak iki. Jadi kalau sering nangis tenan yakin sampai ora tersiksa. Mulane kula ora seneng ditamu, apa ngaji. Saya tuh tiap ngaji minimal harus sendiri buat ya paling lama. Bukan karena aku pengen nopo semedi loh. Saya tuh kepengen wong koyo ulama dhisik ngerti nek Quran ku mukjiz. Lah carane ngertekno kuwi kan yo angel. Nek aku ulama wis pinter paham dhewe, Bos. Angel lu paham no wong. Ono sing tedunya, ono sing ngaji mu hiburan, ono sing ngaji timbang nganggur. Paham no wong sing kene ku piye. Ono semua nek noto kita itu. Iya. Lah ulama iku gelem ra gelem iku mati kanjeng Nabi. Tapi pesen iku matku cung iku rumah. Akhirnya kalau pikir paling banyak saya tawasul sama Abu Bakar Al-Baghdadi itu gurunya Imam Harumen. Jadi bagus sama Imam Ghazali. Imam Ghazali ngaji sama Imam Jawa Harumen. Imam Harumen itu ngajinya sama Abu Bakar apa? Itu dia punya karangan beliau Ijazul Quran itu pernah tak bawa ke Ka'bah. Termasuk kitab yang saya sinau di depan. Wah itu hebat kan. Daripada ke sinau dewi tidak nerkit, kita tak warai. Itu Gus. Orangnya tuh saneh. Mengenai wajar. Banyak orang alim mesti murid orang alim. Mengenai itu tes tenang bro.
Bangun bener di murid Gus Narji, Gus Yofuk, Pulos bener, Bang Zubair bener di murid Bangun. Dan Alawi sudah bener di karek aku. Ini studio. Lalu coba Imam Haromen, siapa sih naruh alim Imam Haromen? Dia murid tuh. Sopo sing karo alim Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Bukhari, di murid Zakaria Al-Asqalani. Dene di murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Di murid sing aran murid. Makanya sing ujinya iki aku. Tapi mau ngaji kudu ikhlas. Di murid alim ra alim mau alim kudu mulai. Jadi ikhlas ae rasa karep macam-macam. Mari kecewa. Soal kecerake dah. Beda kok gampang loh. Nah ya itu dawe Abu Bakar Al-Baghlani ngomong. Semua ayat Quran itu mukjizat atau Quran ya seperti mukjiz. Nah mukjiz itu apa? Ajazal khalqa anil ityan bimisli. Memang semua makhluk udah bisa anil ityan bimisli. Nah terutama min haisul aqlu wal hujjah kata beliau. Bukan masalah susunannya, tapi al aqlu wal hujjah. Ya tentu susunannya itu luar biasa, tapi itu nomor 2. Nomor 1 adalah min haisul aqlu wal hujjah. Nah sekarang orang itu yang balaghah itu hanya memahami secara not atau fasilah. Akhirnya dal kabeh. Padahal itu nyuwun sewu aslinya keliru. Sing ngomong iku rapati apal Quran lho. Aki-aki Quran itu tetap note ra padha, cuma karena konstruksi akal itu cukup, maka enggak apa-apa. Ya ora padha. Misale iku kan ketepaan kudu coba misale sing terkenal ya. Wadariyati darwa yang wae kan. Falhamilati mikro wis akhire apa? Ro. Ayo, wadduha wal laili idza saja akhire ji ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Allah. Ayo. Aku anak-anak ora apa Quran do kecangkeman. Ayo contoh apa yang terkenal? Sebenarnya jarang yang artinya tidak semuanya itu sesuai apa? Fasilah. Tapi karena kekuatan akal orang itu lupa terus dengan konstruksi itu. Saya ulang lagi tentu urutannya sudah mukjiz karuan min haisul najmu mukjiz, tapi yang karuan mukjiz adalah min haisul akal. Karena Quran jelas menghentikan kul falillahi wa hujjatul baligh. Jadi yang konstruksi paling penting adalah adu logika, adu argumen. Ya kayak tadi misalnya syaratnya pangeran gawe langit bumi. Apa sing mbok arani pangeran gawe langit bumi? Makanya Allah nak gojlok Firaun, gojlok Namrud tuh ning Quran sederhana. Ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Apa anggap pangeran piye? Saraku ya gawe langit. Bahkan wala khalqa anfusihim, bahkan tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Ayo jajal muni bisa gawe jenggote. Ora iso. Toh hadir rai ngene iki iso gawe raine. Iso gawe lesane ahli pidato. Ora iso. Lahir yo beli ngerti-ngerti mubalek ya. Terus beli ora maksiat dolanan kok memecah cilik. Dia malah pengiran anggo jelek gampang. Ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Barang pengiran diyen dibuktine. Sarapku yo ora gawe langit bumi. Kaya aku misalnya godhok barane alim biasa sarapku ora tau maca majmu. Kecuali majmu sarif. Makane cara basa pengalim kan. Sarapku nak pidato ya omong tok ora tau mulang kitab. Kan ketara. Kemudian Arafah diwaca nasab min. Malah antar wong alim kan konangan iki mah dadi min. Kalau cara kejelekane wong alim piye kafir kok kupron. Iku piye mazite gitu. Tapi aku ora melok cangkem. Cara antar wong alim kan ngerti. Antar wong alim itu tetep ngerti, Mas. Maksud di sembunyikan. Misalnya orang mau Quran kok ngene wis ketara ora iso ngaji. Fala yazunga qaulu minana alam wis ketara ora iso ngaji. Ya harus wakaf. Fala yazunga qaulu itu harus wakaf. Jangan menyusahkan kamu apa kata orang-orang kafir, yaitu komentari kamu tidak rasul. Wakaf titik. Kenapa kamu tidak perlu susah? Kata Allah inna na'lamu. Wis Muhammad itu tenang, saya tahu apa yang ada di hatimu. Jadi anak lamu itu orang makalul kaule kaulum. Tanpa ngocok langsung kesana anak lamu itu makalul kaule. Berarti ini jangan susah oleh perkataan mereka. Perkataan mereka adalah inana lamu itu bahaya betul ya. Mau bahaya sekali. Itu wakof kopi jadi. Wakof elek, masalah semua elek.
Waktu gale wong wakaf inna wa la yastaqi wakaf yo bahaya. Berarti Allah tidak punya rasa Malu. Jadi antar wong alim mesti mulane hati-hati. Terutama sing pidato-pidato paham ya. Mulane bener kulaan wis bener. Maksudnya ya orang yang biasa wae. Orang-orang kulaan. Boleh perbandingan ini. Ya jadi ojo wakaf nih tetap sedihlah wakaf pala yang sungkan kauluhum kudu wakaf karena kauluhum itu adalah lastamur salah kamu Muhammad tidak rasul kita kenapa kamu nggak perlu susah Muhammad Allah ngadani inna na'lamu aku ngerti mat tenang aja tapi nak bawa langsung ke sana inna na'lamu omongannya mereka jadi nak terus itu mah jangan susah oleh perkataan mereka yang berupa inna na'lamu itu kan fasad secara makna apa? Fasad paham ya? Nah kecuali, tapi apa? Ngomong yasinan yang penting cepet. Ya aja nak goblok ngaku, coba terus muni rapopo. Masalahnya itu nanti repot, lalu kalau sumpah. Nah dikritik, rasa tersinggung kok cawe itu. Iki kabeh itu niat, ben Quran itu mukjiz. Loh kalau kadang semua ayat-ayat itu sebelum kita orang benar tadi, wa walladzi khalaqas samawati wal arda bil satu ta'alluq ini. Apa ta'alum Allah menciptakan langit bumi dengan tujuan hak itu juga benar karena tujuannya dipakai sarana ibadah. Berita bahwa Allah menciptakan langit bumi adalah berita yang hak. Memang hanya Allah yang menciptakan langit bumi. Sehingga kalau Imam berkata delok ternyata pikiranku kode Imam Syafi'i. Jadi aku rosek, mertuanya ya waras mau roh. Ternyata memang bilhaq itu potensi sifatnya tentang kolakor dan berita tentang kolakor. Paham ya? Jadi wong-wong maca Quran kaya Imam Haromen ku kabeh berstatus mukjiz. Paham ya? Makanya diarani Quran nggih al-mukjiz di aqalli suratin min. Bahkan surat paling pendek pun apa? Mukjiz. Ya coba misalnya kita ketemu Fir'aun ngaku pangeran. Terus bikin definisi. Lalu definisi Tuhan gimana? Penguasa. Penguasa apa? Penguasa langit dan bumi. Kowe saiki kowe wani gak nyemplung ning gone magma. Yo gak lo mati, pangeran Juwedi. Mati. Berarti kan magma yang menguasai Fir'aun, bukan Fir'aun yang menguasai magma. Tidak pangeran tenan, Allah kan kun adem. Kok ini orang adem, dong hilang lah, bos hilang. Selesai kan? Yang mulai kabeh ayat Quran itu per ayat itu nopo mukjiz. Jeleng-jeleng nopo mukjiz. Nah sedikit wong ora kok iku macane jabrek. Maksud lo ngeten, oke, tidak ada orang sempurna juga. Tapi jangan menafikan orang yang berusaha mengenalkan mukjizatnya Al-Quran. Waktu sampai kita mlebu ning pepatah kok annasu a'da umma jahilu manusia musuh barang sing ora roh ora terus anti cuma kowe anti politik gak apa-apa nyerang sing gila. Tapi kowe ora usah anti nek ana ulama sing politik PP itu sing njogo aspirasi Islam. Kowe ora seneng wiridan ya aja anti sing wiridan sing mati dungane sing wiridan. Kaya kula ora tetep pidato kowe hormat to gak piye sing go ramene Islam. Orang bawa hati kota Islam, bawa si Ari Islam, si anak terjemah apa? Aku iku ada terjemah. Aku nak terjemah ramene Islam, ditambah yo. Bisa lo rame. Gawe ramene Islam, sing hasudnya. Hasud. Bisa gak rame. Ya dengan ya, pokoknya dawe siapa tadi ya, aku kan bakal bagian itu Quran itu mukjiz dan itu cukup apal lu surah atau perang. Nanti ketemu ayat lagi kolako, ya kalau suwon siapapun yang ketemu ayat lagi kolako dan itu diulang maka akan menghujam di hati kita itu memang sifatun farikotun benal ilahil haq wa benal ilah sing ghairil haq. Jadi anggapnya lafaz kolako itu satu sandi, satu kata pemisah. Iki lho pangeran, dia ku kolako. Ikrok bismillahirrahmanirrahim nanti. Lah nek liyane pangeran ora kolako. Ora kolako berarti ora pangeran. Jelas kan? Bon blowat Quran terus nang. Jadi pinter kok.
Wadkur lan ilinga sira, to ngelingno sira pisan. Wadkur lan ilinga sira. Iskala nalikane dawuh sapa Ibrahim ya abi maring bapak Ibrahim. So pamane Ibrahim kowe bapak mengke kula terang. Azar rupane Azar. Wa te kata Azar lakop bumi lakope adi. Wasmuhu utawi asmane Azar ku taruh. Ono semono taruh, ono semono taruh. Adara ben ono semono taruh. Mosok nah, kata krungu ono semono taruh. Taruh ono semono taruh. Nah taruh ya taruh Jawa itu. Nanti kitab kula itu taruh kalian taruh. Kurang gak ada kitab nasab nanti Nabi Adam. Kenapa nyilat? Tapi kowe nasab nanti bambu itu merah rong arah ini. Pokoknya sing hafal nasab biasanya Habib kan dan bambai kan membanggakan. Kowe ada rapal to. Demenisin kok terakhir bahkan 56 bos olah ora dari Mas. Nanti kayak Habib ulama kan bener terus Mas. Jadi kan enggak masalah hafal nanti. Aja ayo bapakmu ke sholat. Oh, bam. Ojo takokno sekolah. Yo to. Jadi angin garmo malah. Coba wae arane tugas tak metung coba. Sembunyi. Nyorok. Jadi udah nyorok. Saya ora usah. Rasa nilai ya. Taruh ya. Semua wong taruh. Atat tafidu asnaman ali. Atat tafidu noto ngalap panjenengan asnaman di biro-biro lo balap alihatan yang sesembahan. Tak butuh ketika jumpa panjenengan yang asnam. Kutai jawab atat tafidu itu istifham taujidin istifham kanggo melehno. Maksudnya melehno mosok berholo sing teng watu kok jenengan sem. Lah kata mosok itu jeneng istifham apa tahu. Ini satu meneng sun aro ngerti insun kain jenengan to kain sira wa makalan kaum sira tak tingali fitiko dia sebab ngalap apa asnam jadi pangeran nggih mesti ngalap ittikhadil asnam ali kata maknane kudu sapaket ya rujuk model basuber maksudnya apa ittikhadia ittikhadil asnami alihatan dengan menganggap apa berhala sebagai apa Tuhan. Saya melihat engkau itu fidola, untuk melihat kamu itu fidola dan dalam kesesatan aril haki saya barang hak mungkin yang kamu banget jelas bayinin dikse banget jelas. Terus tentang azar kalau terang sedikit. Jadi begini ini supaya ada kontroversi. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah dan punya guru kayak Mbak Mon, kayak Bapak, kayak guru-guru kita semua itu semuanya pakai hibah dan berjanji. Tenang, ini sesuatu yang ringan, tidak seberat tadi. Kalau lagi ya kita ini semua kan pakai hibah dan apa berjanji dan itu kitab terbaik dalam agama. Kalau lagi itu kitab terbaik. Maksudnya terbaik itu sepuh. Bahkan Habib Ali yang punya Simtud Duror pun ngakui kalau awalnya terinspirasi dalam Simtud Duror itu terinspirasi kitab apa hibah. Makanya kita harus pakai dua-duanya. Tentang beriki tentang Pondok Pulau ya pakai hibah, pakai Simtud Duror. Nah meskipun sudah beberapa bed ya kita pakai karena itu karangan Habib barokah sekali. Tapi jangan membuang apa hibah karena dulu Habib Ali ya pakai apa. Nah dengerin. Terus kualitas sebuah karangan besar itu kualitas itu memang di tukarannya. Jadi karangan menyebut dalam tukaran agak merubah, agak patuh kualitas. Sebab itu saya berkali-kali bilang tafsir Jalalain itu nafsir Quran sering bilang roddun di qaulihim, roddun di qaulihim. Bahkan Allah piyambak sering mengerat atau menolak statement yang dikeluarkan orang. Karena sebuah karangan itu ada kompetisi. Coba yang saiki karangan sina harus profesi. Ada yang dokter kemudian ngarang. Jadi tidak ada masalah. Kamu memaksa ngarang. Makanya itu namanya apa? Sina. Bejarannya alim ngarang. Itu demi apa? Sina. Tapi kalau dulu enggak. Ulama dulu itu orang yang rescau atau resah terhadap keadaan. Terus ngarang sebagai solusi. Makanya semua karangan itu roddun. Nah. Tiba itu di karang sudah agak air-air ngomong aneh. Dulu Nyun Sewu belum ada Wahabi, belum ada Salafi, tapi ngomong aneh sakit. Jadi berpikiran nak babai Nabi itu tidak Islam. Paham ya? Akhirnya dikarang oleh berjanji oleh tiba. Carangannya ngarang sangat indah. Mulai babak tufaku wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasumi afi sulbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha taala wa. Terus terakhir dikarang
Kenapa nasab-nasab ini kalian? Saya ulang lagi. Kenapa nasab-nasab ini kalian? Wa kaifala wa sayyidul akrabu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqa. Nabi itu ibarat mutiara yang bersih yang indah. Masa mutiara yang bersih dan indah kemudian lewat rahim-rahim atau wadah-wadah yang berlepotan dosa. Kira-kira dianggap wong goblok gak ada kok mutiara ning tengah barang sing kotor. Kalau Nabi itu mutiara pasti lewatan di tempat-tempat yang bersih. Itu terus paham. Lah zaman itu sama sing berpikir negatif, terus dikarang itu. Wa kaifala wa sayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqa. Maka terus nasabun tasawwula juhula qalladat hanujumal jazaa. Jadi ini nasab yang ibarat untaian mutiara. Karena Nabi kalau bersih pasti lewat nasab-nasab yang bersih. Diba ngerdaksikan yang maknanya sama, yaitu nenggone kalimat walam yazalillahu ta'ala yunaqiruni minal aslabit thahirati ilal arhamis zakiyah, dan Allah selalu memindahkan saya dari aslab yang suci ilal arhamis zakiyah ke rahim-rahim yang suci hatta akhrajan ya wa min baini abawayya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qad. Paham ya? Itu guru-guru kita pakai dia sudah kita pakai. Soal sing bid'ah no siji mungkin rafa. Utawa sing maca kuwe terus gak menarik. Loh saya ngaji ini di Jogja loh. Banyak orang yang dulu mengharamkan tiba. Setelah ngaji saya, loh haramin yang diung sejarah biasa. Karena yang baca saya dan paham. Ya akhirnya ngaji. Bahkan orang sing bagus saya ini ngaji tiba yang dulu saya haramkan. Tapi ini pertobatan ya, ada tobat dulu udah tahu aja. Atau dulu yang baca yang keliru sehingga saya ya keliru kan. Tak pikir itu jimat. Dibak pokoknya kowe ra kaya jimat ya terus. Lah ora paham terus kowe mantra kan. Wes ngaku wae ora usah. Tapi ya lumayan timbang ra moco. Dibak itu di Quran sudah ada proses perdebatan, yaitu wis ana sing nuduh Nabi ku bapake ora Islam. Terus dikonfirmasi wa kaifala wa sayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasitatul. Kowe kok darani bapake Nabi kafir piye? Wong iku diliwati mutiara yang suci. Mosok mutiara lewat tempat yang berlepotan. Wes jelas ya. Wes paham? Nah, kemudian ada masalah secara tarikh. Piye Ibrahim di bapak Azhar? Pilihannya apa? Satu, Azhar itu enggak bapak kandung, tapi paman cuma diistilahkan bapak. Tapi itu resiko secara luar, karena umumnya bapak itu taruhan awal adalah bapak kandung. Maka dijawab oleh ulama-ulama, ketika masih ada An-Nurul Muhammadi, bapaknya Ibrahim itu tidak kafir. Setelah Nur Muhammadi ini pindah ke Nabi Ibrahim, itu baru terjadi kafirnya Azhar. Paham ya? Paham ya? Jadi kamane. Karena kalau pas masih ada Nur Muhammadi, aman. Setelah Nur Muhammadi ini pindah ke Ibrahim, berarti Azhar ini kan kosong, tanpa Nur Muhammadi. Nah itu baru menjadi kafir. Tapi tetap ulama-ulama berkeyakinan tadi cara berpikir yang diliwati Nurul Muhammadi tentu semuanya minal aslabit thahirah ilal arhamis. Dong ya. Jadi mulai ngaji. Mulai kadang-kadang kiai udah semua tiba berjanji, kalau sering motor, santai-santai kalau sering tak terang, termasuk gue ini mau nganggur. Maksudnya bener. Nah kenapa dulu kubu sebelah darah di kubit adik kita mau coba itu mantra loh. Saking nggak pahamnya mereka, nak wong NU bertundangan nyanyi pun maulah ya. Terus aku nanti gosok, Pak Bak itu doa mau makan. Bagi orang yang nggak tahu itu macam dikira. Lah sing maca lah kadang ora ero. Misale wong eno lah sing guri-guri akhir mau layak soleh bae mangan. Wong orang Pak. Jadi dibela tenan jebule ora ya ora enggak. Wong mau layak soleh bae. Apa ada itu aku bela sopo. Ayo nyata tau lah kita omong lagi. Ayo jawab. Nyata. Angger MC ini mulai asal pikiran sendiri yuk. Apa nih tak apa? Sing takok ibu sebelah bapak itu doa makan. Apa yang menerang logik? Nah dibak itu nasib pengen itu mas. Dibak itu nasib pengen.
Bareng kalau tentang Jogja nerang itu terus banyak yang minta ngaji saya tiba. Padahal aku sebelah sana, sebelah sini, sebelah kok pandai. Karena dia indah, ternyata itu bagus. Apalagi saat di situ kan ada nyifatin Nabi kan. Wa ahli wisata wa yarfa'u tauba wa yasiru fi khidmati ahli bi siratin sariyah. Nabi itu menjahit bajunya sendiri, kadang yang nyapu sendiri. Mulane kula nganti sakniki biasa nyapu jambak. Saya nganti saiki biasa masalah anak kula jambak minat dan biasa. Karena Nabi wa yasiru fi khidmati ahli bi siratin sariyah selalu ngkhidmati keluarga. Takono bapak dalam saya sampai sekarang biasa. Karena anak saya ini tak ngerti kalau malam biasa orang tamu-tamu gue satu ngomong-ngomong itu kiai amatir. Kiai kebutan. Suwira mulya. Wes tak tersinggung aku tanggung jawab. Angel teman-teman. Ngono nak sepuh pantes apa? Woi, rai-rai brewok. Rai kamu nih bahasa sing brewok. Orangnya ombro ya, mari dosa ngrasa wong iya. Nah ning ngarepe gak ngrasa ya. Lah nek dene ra iso nuntut aku nuntut duwe akeh. Sale doa tak bojo ora ikhlas kok akeh. Ora apa-apane. Coba salahnya Diba itu di mana? Dari awal misalnya nerangkan wakilan, misalnya lagi dari Nabi, beliau lagi ketika di kandungan segini, bapaknya ketika terus waktu Nabil Abwal gini, bapaknya itu kabudut ketika dikan, terus lahirnya gini, walam tamam hamli sarori ala masyuril aqwali Maryam. Itu kan detail sekali. Ketika hamil 2 bulan menurut tahun paling keren. Ala arjat apa wala mata marhamdi sasyarone ala masyhuril aqwalil marbiyah. Itu kan mau kocok sejarah ketika Nabi umur 2 bulan dalam kandungan bapak Tufia bin Madinah di Abu. Bapaknya meninggal. Kenapa Kak kemudian di Madinah? Bahkan Qadis dasarnya wali dari Minan Thaifatin karena jenguk keluarga ibunya. Sejarah ini haram ning ndi kan padahal orang-orang kubu sebelah kan ya baca tareh. Cuma bahasa Indonesia kan. Akhirnya itu gak haram. Saya wis bahasa Arab. Haram karena ngiranya. Ya adalah sing maca gayane yo gaya. Padha kan. Kok tahu kon bela sapa? Ayo aku pokon bela sapa. Ngene mareni maca model mantra itu. Nah tapi masalahnya padha apa? Terus kaname tinggi, misalnya wasami ida waterti Muhammad dan namakan Muhammad maknanya orang yang terpuji. Kenapa demikian? Karena banyak perilakunya atau semuanya perilakunya terpuji. Kalau diandau satu matruba karena semua perilaku Nabi terpuji maka namakan Muhammad. Terus kaname tinggi. Ketika ditulis Muhammad Haikal Al-Insan Al-Kamil diterjemah bahasa Indonesia itu udah haram. Tapi kenapa teks rujukan Muhammad Haikal yang bahasa Arab menjadi haram? Hanya karena bahasa Arab. Akhirnya nada nih koyo. Apa? Salah sing dia. Yang jelas kita semua ikut salah. Orang mulai yang sana, orang mulai yang sini. Lalu gua kepengen meskipun berapa kadarnya gua sering marah ini. Awak jadi kadang kepengen pasangan mau terlibat. Tuan tua ini terus pasangan nanti anak bujur. Malah dosa. Lu tenang, aku lo sebagai pasangan mau terlibat. Mesti yang pasangan kuat ya. Kalau termasuk kiai menarik, kiai keramat. Tapi kan keluar orang nak dosa. Terus dua alasan. Kiai Mansur tinggal bujurnya kiai Apip. Pokoknya munik. Bojone orang gue sing dibuka gue tau. Wes tak ngaji sih. Malah dosa tau. Lho kalau biasa lho kalau ngaji pasaran di Jogja tak takok itu sih. Lho kok ngaos mungkinan kiai kok pas enak ngaji. Boleh nak pas tanggal 22 poso enak ngaji. Wah bodoh ini ngomong panas. Rumah saku boleh ilmu. Dari bayi bodoh ngaji ku nang omah yo. Anak jalur lambi bojo yo. Enak ngaji.
Apa gelem ae jajal pasalan iki tapi dosa ku akeh kok. Oh banyak tuh. Niatnya tuh dirapati bener tajam. Kan ada ngaji dari pikiran aku ini. Ngaji kabeh. Lah yo kok dibabok haram lho bilang lan terus mati-mati ya. Karena kitab ini dikarang sudah bentuk perlawanan terhadap paham itu. Makanya terus mati-matian oleh karang dibab apa? Berjanji. Nasabun kana Ali bin Samsir bukan ronbang falak paham itu. Terus kuwabe dibab mana ke kuwabe begitu mergo temane wis tukaran. Sampai saya berjanji muni apa? Wasumi afi sudin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Apa kok nanya Abdul Muthalib nanya Kusir babai wis tau krungu anak putune maca tasbih nggone. Mulane wong Quraisy ngenteni lahire Nabi mergo krungu. Wong Quraisy agak ora Nabi, wong jahiliyah. Tapi babai Nabi wis krungu nek ana sing maca tasbih. Mulane Abdul Muthalib wis rapati ketika Bani Abi Samsin do kerja ning Syria, iku Abdul Muthalib ra kerja mergo ngenteni Nabi. Hasim apa meneh? Mohak apa meneh Abdullah suwe parah. Sing Bani Abi Samsin akhire suga-suga, sing akhire dadi Bani Umayyah. Sing Bani Hasim ra iso suga, Mas, mergo krungu taruh gawe Kanjeng do ngenteni. Kaya opo yo nak gawah juga iso, wong urung lahir kok do kudu iku diwasumia bisul Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Ucap pernah tahu. Lah wong cerita nasab kan tuh galak mendingin wah, misalnya Mbak bin Nur Salim bin Nur Sam bin sapa. Wong ngomong nasab kok haram. Misalnya Afif bin Qusay haram ning ndi lho. Bapak itu Abu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim. Kok jarane haram wong cerita nasab kok. Iku tuh galak bukan Maharani anak Megawati anak Soekarno. Harame ning ndi? Harame mergo bahasa Arab mau. Diwaca kok ya. Mbok aku nama-nama. Terus sekarang itu dijajal. Coba, pernah buku pidato ya? Ikan main mulut ya? Ya sudah sangon ya? Gue hasilnya pers. Melawan sebelah. Lah kitab itu dari kualitas mutu itu nak ono rodun ya apa? Malahnya kena maca Yasin tak terusnya inna kalaminal rodun di qaulihi lasta mursala. Jadi kabeh kitab itu dikarang ono unsur rodun, jadi ono kompetisi. Biasanya banyak tulisan itu ditulis sinaan. Jadi biasanya tekanannya kurang kenapa? Sinaan. Penjaran pintar terus arah, dan doktor itu beda dengan dulu mas. Misalnya Imam Ghazali ngerti orang belajar agama sudah salah sudah malas-malasan terus dia ngarang ikhyaku ulumuddin murid-murid aku untuk ajar lagi kami mantel lebih paham sebelah sekarang aswa ikut mukhriqah jadi us sewangar loh jadi us sekarang ini us terang-terangan tukaran loh kita jadi aswa mana nih mukhriqah ngobong terus era modern misalnya kitab kasayangan Habib Ali itu karangan Yusuf An-Nabhan itu apa Hujjatullah alal alamin. Karena sudah orang nggak memahami pun, sekarang sudah tua halal. Jadi itu soal tukaran, apa? Nah, kayak orang Indonesia ngarang mulut, kan orang mantel ya. Wong Arab itu menyak wong Jawa ya Jawa tak kulul, ayah wong Jawa pakanan nih. Orang ke Jawa alim mantel ngarang kita, pikir Allah, welut. Akhirnya ngarang kita jadi albel itu. Warang dikarang, bisa ibu kamu sih gak warna, mas gak full color. Tetap gambarnya masalah kan? Ya, tapi tetap mutu, mereka ada perlawanan apa? Jadi apa-apa itu nak ada perlawanan gue nah, kitab di Babar Janji itu ngalami seperti itu. Mulanya di awalnya setaris Babar Dufaru dua Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmuhu Saibatul Hamdi Khumidat Khisalul Saniyah. Mulane ning gone Mekah nek ape haji ning paham ning dia disunatkan masuk mimbabi Bani Saibah. Mergo Saibah nama lain dari Abdul Muthalib. Kenapa yang diabadikan Abdul Muthalib? Karena penemu sungai Zam-Zam. Jadi Zam-Zam riyen ilang. Ya penemunya kan karuan Hajar. Bareng ilang sing dipeni sumberan sing kependem Abdul Muthalib. Mulane digo contoh alfiah apa? Wa man hafara bi rozam jama wa yundabul maudu mandubu bil ladistahar kabiri zamzamin yali wa man hafar.
Jadi agar wong kok muni waman hafara bi Zamzam artine sapa? Abdul Muthalib. Lha iku semua perilakunya untungno wong Quraisy. Mergo wong Quraisy ora kekeringan mergo ditemukan air Zamzam lagi. Lane disebut waman hafara bi Zamzam wong sing ngedhuk meneh sungai. Terus diabadekno dene Saibatul Hamdi wong sing wis sepuh Saibatul sepuh. Hamdi ku perilakunya terpuji. Jajal tulis bahasa Indonesia terus kahar. Paham ya? Jajal tulis bahasa Indonesia terus kasih haram no buku sebelah mergo kaya sejarah. Barang ditulis bahasa Arab sing maca munik. Wasmu Saibatul Hamdi radhiyallahu anhu. Nada-nada ngono kan mesti dianggap jimat. Ya dong. Alhamdulillah. Wes dong ya. Berarti tiba haram to. Semua haram. Orang nganggo nada. Aku kalau waca mau rungokno yang pun paham ora kok itu rungokno. Kalau waca tentang tafsir Nawawi masing langsung gampang. Tidak supaya takdir yang tentang tadi itu siapa? Tentang bapaknya Nabi siapa? Ibrahim. Kalau waca ini tentang tafsir Munir itu di ayat itu. Kalau di kitab saya halaman 246 juz 1. Mungkin kalau kitabnya beda halamannya yang penting di ayat itu apa? Di ayat itu. Kalau waca Bismillahirrahmanirrahim wa qala Ibrahim li abi Azar. Terus wa'lam anna jami'a nasasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutahharun min ibadatil asnam. Mada manurul Muhammadiyyu fi aslabihim. Jadi babanya Nabi itu selalu terbebas dari kekafiran selagi masih membawa nur Muhammad. Jadi Azhar pun ketika membawa nur Muhammad ya tidak terlibat kekafiran sama sekali. Paham ya? Ketika masih bawa belum pindah ke siapa? Ibrahim. Terus amma ba'dan tiqalihi minhum fatajuzu alaihim ibadatul asnam wa ghayriha min sa'iri anwa'il kufri. Kalau terpaksa ada itu berarti ba'dan tiqalin nuril Muhammad. Jelas ya?